Muncul banyak Injil-Injil yang membuktikan, novel, film yang membuktikan bahwa Yesus waktu dia hidup, dia punya keinginan untuk seks. Dan dia manusia biasa kalau kita lihat tadi ya. Dia punya keinginan, dia bisa lapar, dan seterusnya. Maka apakah Yesus itu mampu berdosa? Dia mampu berdosa. Artinya punya keinginan, punya kekuatan untuk berdosa, tapi dia tidak mau berdosa. Apakah Yesus itu mampu berdosa sebagai manusia normal atau dia tidak mau? Ada orang mengatakan, untuk apa Yesus dicobai di padang gurun kalau dia tidak bisa berdosa? Kurang kerjaan apa iblis itu? Yang kedua, waktu di Taman Getsemani, Yesus mengatakan kalau bisa cawan ini berlalu. Tapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak. Nah, sepertinya dia punya keinginan atau kehendak supaya penderitaan itu dilalukan atas dia. Konteks dari doanya Yesus kan. Nah, sehingga muncul dugaan bahwa Yesus itu sebenarnya punya keinginan untuk berdosa, punya kemampuan untuk berdosa, hanya dia tidak mau berdosa. Nanti takut ketahuan sama Bapa. Yesus kan dia laki-laki. Laki-laki Pak, kalau dia makan soto ayam, dia makan rawon, lalu dia tidur dengan baik, biasanya secara otomatis laki-laki normal dia akan memproduksi yang namanya sperma. Kalau dia udah 12 tahun mulai, dia sudah mulai, tapi biasanya spermanya belum terlalu matang. Biasanya encer dia. Kalau nanti udah matang dia biasanya kental. Jadi waktu Yesus umur 30 tahun dia pasti sudah matang secara biologi. Benar tak? Laki-laki Pak, sekali 2 hari, bahkan dokter mengatakan sekali 24 jam, kalau makanannya baik, gizinya baik, tidurnya baik, dia pasti memproduksi sperma. Ini produksi, laki-laki itu punya kantong sperma. Jadi produksi, dia penuh. Dan kalau kantong sperma laki-laki penuh, maka tidak ada jalan lain selain dikeluarkan. Ini ada masih 17 tahun atau? Enggak ya? Maka kalau dia penuh harus keluar, nggak bisa diumpet Pak, atau disembunyikan. Harus. Hanya 3 pilihan cara mengeluarkannya. Yang pertama, melakukan hubungan seks. Yang kedua, bisa dia onani. Kalau istilah biologisnya untuk perempuan, masturbasi. Yang ketiga, dia bisa mimpi basah. Tidak ada lagi cara yang lain Pak. Karena kalau sperma ini, kantong sperma penuh, harus keluar. Nggak bisa tidak. Itulah sebabnya, dari dugaan teori inilah sebabnya muncul banyak Injil-Injil yang membuktikan, novel, film yang membuktikan bahwa Yesus, waktu dia hidup, dia punya keinginan untuk seks. Waktu Yesus hidup itu kan banyak wanita yang mengikuti dia. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus. Kenapa? Mereka terpana dengan apa? Pengajaran Yesus. Mereka kagum dengan pribadi Yesus yang baik. Nah, menurut psikologi, kalau perempuan itu dia kagum dengan seorang laki-laki, biasanya dia cari perhatian aja. Nah, baca Injil Filipus, baca Injil Yakobus. Di situ dikatakan bahwa banyak Maria-Maria yang berusaha ini melayani Yesus. Mencuci kakinya lah, membasuh kakinya lah. Kalau istilah sekarang, bawa kopernya dan seterusnya. Jadi Pak, banyak dokumen yang mengatakan bahwa banyak Maria-Maria yang berusaha cari perhatian sehingga berharap ada lirikan dari Yesus. Jadi mungkin waktu mereka jalan, Yesus. Nah, sehingga Pak, kalau Anda menonton film The Temptation of Christ atau Jesus a Man,
Waduh, itu ngeri, Pak. Karena malam-malam Yesus itu bayangkan, aduh Maria, rambutmu kok wangi kok tadi ya. Iya. Nah makanya Pak, misalnya dalam Injil Da Vinci Code yang akhirnya mengatakan bahwa Yesus itu turun dari salib, lalu dia pergi ke India buka padepokan, lalu dia menikah di sana. Istrinya Yesus itu 3, Pak. Salah satu anaknya Yesus itu namanya Justus, lahir tanggal 3 April tahun 33. Nah, itu karena ini, dalil ini. Karena kalau Yesus dia adalah manusia normal, dia harus melakukan ini. Dari 3 ini kira-kira Yesus melakukan apa, Pak? Seks? Tidak, oke. Onani? Tidak juga? Oke. Ibu-ibu tahu onani ya? Kalau laki-laki itu namanya self-service ya? Ya, bapak-bapak tahu. Mimpi basah enggak? Mimpi basah? Mimpi basah saya cerita sedikit. Kalau ini kantong sperma ini sudah penuh, pasti harus keluar. Kalau laki-laki dia nggak melakukan hubungan seks, dia nggak melakukan onani, pasti ini terjadi. Ya. Nah, makanya kan dokter mengatakan suami istri yang normal itu melakukan hubungan seks 2 kali atau 3 kali seminggu. Itu benar. Karena sekali 2 hari kan kita memproduksi kan. Kalau sampai 1 bulan tidak melakukan hubungan seks, itu yang bisa ini mimpi basah. Nah, kalau misalnya laki-laki belum menikah, biasanya kalau dia nggak banyak onani, pasti banyak ini. Tapi kalau laki-laki nggak jarang mimpi basah, berarti dia kebanyakan di sini. Benar nggak? Nah, apakah Yesus mimpi basah? Tidak. Pasti tidak. Oh, terus? Soalnya kalau dia memang bukan artinya 100% Allah dan 100% manusia, ya bisa tidak melakukan begitu. Tapi kalau dia 100% manusia, ya pasti. Saya percaya Yesus bukan datangnya juga beda. Dia tidak melakukan seks, ya langsung Roh Kudus. Jadi berarti Pengalaman saya begini, Pak. Saya pernah, saya 3 tahun dalam penjara. Saya tidak pernah memikirkan seks. Saya tidak pernah onani, Pak. Ya kan? Tapi mimpi terjadi. ya. Kenapa? Saya manusia. Ya. Ribu tahun yang lalu, Tuhan yang masih waktu itu disebut Yesus karena belum jadi Tuhan, karena masih menjadi manusia. Kalau dia mengatakan itu ya, ini jelas kata-kata yang ngawur dan sesat. Karena kalau dikatakan Yesus belum jadi Tuhan, Itu sama seperti kita, manusia. Tuhan sama seperti kalian dan saya. Ketika orang tuanya nggak komplit, tinggal nyokapnya doang, dia minder nggak? Oh enggak dong, kan dia Tuhan Yesus. No, saat itu dia masih manusia. Titik Yesus itu hanya aksesoris. Maksudnya fungsinya hanya untuk sekresi. kalau dia mengatakan itu ya, ini jelas kata-kata yang ngawur dan sesat. Karena kalau dikatakan Yesus belum jadi Tuhan, lalu pertanyaan kita sebelum jadi Tuhan, Yesus itu apa sebenarnya? Maksudnya dia yang pasti manusia, Pak, berarti. Ya, kalau demikian maka di situ masalahnya. Masalahnya adalah Alkitab tidak pernah berkata bahwa Yesus adalah manusia yang jadi Tuhan, melainkan Tuhan yang jadi manusia. Ya, kalau kita melihat di dalam teks Yohanes 1 ayat 1 ayat 14, pada mulanya firman, firman bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Kita di sini tidak membedakan antara Allah dan Tuhan, ya, walaupun ada beda, tapi dalam penggunaan hari-hari ya, Tuhan atau Allah yang bersama. Firman itu adalah Allah. Baru ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Jadi aslinya kita bisa lihat Tuhan dulu atau Allah dulu lalu menjadi manusia. Juga 1 Timotius 3 ayat 16. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Dia menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Berarti sebelum itu, ya, sebelum menjadi manusia, dia memang adalah Tuhan atau adalah Allah. Setelah itu menjadi manusia. Nah, kalau sekarang dikatakan bahwa waktu itu belum jadi Tuhan,
Maka pertanyaannya adalah, Yesus ini adalah manusia yang jadi Tuhan atau Tuhan yang jadi manusia? Atau bisa jadi Allah. Bahkan Tuhan pun tidak bisa membuat manusia jadi Tuhan. Tidak bisa. Itu sama seperti kita, manusia. Tuhan sama seperti kalian dan saya. Ketika orang tuanya nggak komplit, tinggal nyokapnya doang, dia minder nggak? Oh enggak dong, kan dia Tuhan Yesus. No, saat itu dia masih manusia. Sama seperti kalian dan saya. Jadi kita jangan berpikir mulai hari ini, Yesus mah bisa mati di kayu salib, dia berani mati, dia bisa seperti itu karena dia Tuhan. No, dia manusia. Sama seperti kalian dan saya. Dan Tuhan pun merasakan hal yang sama. Kenapa? Karena ia disamakan dengan manusia. Karena itu kalau kita semua diajar di sini untuk menjadi seperti Kristus, itu fair. Fair enough. Kenapa? Dia sama seperti kau dan saya. Kita sama seperti Tuhan Yesus. Waktu itu belum jadi Tuhan ya, masih jadi manusia ya.